Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaludin Aziz dari pelakita.id atau Pelakita Hub. Pagi ini saya dapat undangan untuk silaturahmi ke rumah yang sangat keren ini, rumah kawan saya, Kakak Sugianto Wahid. Beliau Ketua IKA Geologi Unhas. Siapa tidak kenal beliau, nanti saya akan ceritakan juga sama beliau dan apa yang telah dilakukan sejauh ini. Tidak mengabaikan kesempatan yang luar biasa ini, saya juga memanfaatkan kesempatan untuk juga menggelar podcast dengan sahabat Om Sugi. Sebenarnya kalau bukan Prof. Asri Jaya, Prof. Asri, akhirnya kita bisa ketemu beliau ini, sosok yang sangat kontribusinya sangat signifikan saya kira, karena kemarin waktu di Halal Bihalal IKA Unhas di Bantimurung, beliau salah satu yang mendapat penghargaan Pak Ketua IKA Unhas kita, Pak Andi Amran Sulaiman, sebagai one from the tiga peneliti kan ya. Ya. Prof. Asri mewakili bagian dari apa disebut Geoheritage, Geodiversity. Ya. Ya, Prof. Asri ini saya sebut Prof. Asri saja ya. Itu sebenarnya menarik ya untuk kita bisa bincangkan apa kontribusi Prof sebagai akademisi di teknik Unhas. Kemudian itu kan banyak orang menganggap sebagai kerja-kerja non formal ya, lebih pada kecintaan pada satu tema kemudian ikut ini. Menurut kita dengan IKA Unhas memilih Geopark Maros Goa itu sebenarnya apa maknanya untuk kita sebagai guru besar dan juga sebagai bagian dari Unhas yang memang ngurusi hal-hal teknik geologi begitu. Apa maknanya ini penghargaan itu? Ya, makasih Pak Denun. Iya. Ya, saya kira ini kesempatan bagus bagi juga bagi komunitas geologi ya. Iya. Ya, terkait pertanyaannya tadi makna ya, tentu bahwa Geopark itu belum tersosialisasi dengan bagus. Tadi juga dikemukakan bahwa semangat sebuah Geopark itu adalah sebenarnya adalah sebuah konservasi. Artinya lingkungan ya. Jadi ada dua. Jadi pertama kita ingin sosialisasikan bahwa ada sebuah sistem manajemen pengelolaan kawasan yang namanya Geopark. Yang memang ini sudah berkembang dari dulu di dunia. Jadi apa yang selama ini kalau kita ke luar negeri itu sebenarnya kalau orang berkunjung suatu taman bumi atau wisata alam dalam bahasa ini ya, namanya itu sebenarnya Geopark. Geopark. Hanya saja mungkin waktu itu Geopark ini masih telat untuk disahkan di UNESCO. Ya. Kemudian mengenai tujuannya tadi, tujuan akhir memang adalah geokonservasi, artinya bahwa alam kita harus dipahami itu tercipta dalam proses bumi, kemudian di atasnya akan ada namanya biodiversity, cultural, manusia di situ melakukan aktivitas dan meninggalkan jejak-jejak. Makanya Geopark awalnya harus diawali dengan namanya geodiversity. Iya. Itu penggambaran sekilas ya mengenai Geopark. Karena ada juga yang bilang begini, Prof. Geopark itu kan lebih pada aspek kegeoannya, lempeng-lempengnya. Itu berarti keliru dong ya kalau hanya sekedar geo gitu. Sangat keliru. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Geopark itu adalah sistem manajemen pengelolaan lingkungan kawasan. Di dalamnya harus ada 3 yang beririsan. Ada 3. Ya, yang pertama geodiversity. Geodiversity. Keragaman geologi. Yang kedua adalah biodiversity. Keanekaragaman hayati kan. Kemudian ada cultural diversity. Itu adalah warisan budaya. 3 ya. 3 aspek ya. Hanya dalam perjalanannya ada regulasinya nanti. Kenapa mesti ada nanti geoheritage dulu yang harus dibuat? Ya, mungkin sebelum detail mengenai itu, Prof, saya kira menarik ya tentang 3 aspek ini ya, tentang geonya, biodiversity. Tapi banyak juga yang termasuk saya sebenarnya. Prof ini menjadi guru besar, kemudian menggeluti isu tentang geologi
sorry itu saya kan juga saya beruntung karena dikasih kenal sama Om Sugi ini sama Prof Asri. Sebenarnya kita di Unhas dunia itu kan yang sempit ya. Ya, saya juga alumni Unhas dari Ilmu Kelautan, Marine Science and Technology, dan saya masih sangat ingat dulu ke Aplo, Kak Safri Burhanuddin, kemudian Pak Kaharudin itu yang ospek saya. Waktu 3 geologi, MIPA dan peternakan Tenganan. Nah, Prof, alumni angkatan berapa di geologi sebelum nanti bahas yang lain tadi itu? Iya, saya angkatan 90 masuk di 90 masuk di teknik geologi. Oke. Masih dapat ke upload ya sama. Ya, masih dapat. Oke. Terus saat ini sebagai guru besar fokus spesialisasinya apa? Iya, saya tuh guru besarnya agak langka ya. Agak langka. Iya, saya adalah guru besar bidang tektonik dan struktur geologi. Tektonik, struktur geologi. Ya, kalau tektoniknya mungkin masih ini ya. Iya, tektonik. Spesifiknya struktur geologi. Struktur geologi. Ya, structure. Jadi structure itu struktur bumi. Ya, misalnya patahan, kemudian patahan melahirkan gempa, dan seterusnya. Jadi, bukannya itu memang tema atau bidang yang memang didalami di geologi? Kenapa menjadi spesifik? Iya, tidak ada pakarnya atau apa? Iya, itu pakarnya. Geologi itu cabang ilmunya banyak. Dari geomorfologi, tentang alam kan, kemudian ada petrologi khusus batuan, petrologi batuan. Ya, Prof Adi Maulana salah satunya. Kemudian ada mineral. Jadi batuan sebenarnya itu disusun oleh mineral, kemudian mineral disusun oleh unsur. Itulah penyusun bumi. Oke. Kita pada lempeng tektonik tadi itu ya? Ya, saya mendalami geodinamika bumi. Ngajarnya di teknik gua ya? Iya, kami sekarang sudah di Gua. Selain itu ada lagi ruang-ruang aktualisasi misalnya kerja di unit riset kah atau lembaga apa? Iya, pasti sebagai seorang researcher atau mendalami bidang pendidikan pasti ada komunitas-komunitas tertentu atau ada inline dengan departemen atau apa di pemerintahan. Saya kebetulan sebagai tim wilayah kerja migas Indonesia di Kementerian SDM. Anggota tim di Kementerian SDM. Yang kedua related dengan apa yang saya geluti, saya juga tim Pokja, Pusgen, Pusat Gempa Nasional. Ya, kemudian dari situ juga untuk secara internal saya juga tim pakar di IKTEK, Geo, kemudian ya terakhir itu sebagai residen geologis di Maros Pangkep. Oke. Jadi teman-teman sekalian tidak keliru kalau misalnya sosok seperti Prof Asri Jaya ini menjadi if I can say the man behind the initiative of Geopark Maros Pangkep di. Nah, ini menarik. Jadi beliau rupanya memang pakar nasional, anggota tadi yang Pusgen tadi ya, kemudian juga resident researcher atau geologis ya di Geopark Maros Pangkep. Oke, jadi luar biasa beliau. Nah ini sejarahnya sampai bisa terhubung dengan kan ada 3 nama tuh, Namata, ada Pak siapa namanya Pak Amran, Biodiversity ya, itu kehutanan ya. Kemudian yang ketiga yang Pak Sumantri Iwan Sumantri. Saya kenal baik dengan Kak Iwan, kemudian Pak Marwan sebagai pakar. Nah ini bisa terhubung dengan jejaring seperti itu, kemudian masuk di Geopark. Bagaimana ceritanya bisa? Iya. Siapa yang panggil Bukan Om Sugi ya? Bukan Om Sugi yang panggil ya? Bagaimana ceritanya? Yang menggeluti kita waktu mahasiswa kan sering ada istilah studi lapangan bersama, tidak hanya mendaki, mencinta alam, tidak hanya sampai di situ. Komunitas itu sebenarnya sudah terbangun dari sejak mahasiswa, karena kita tidak bisa independen dalam segi ilmu, selalu harus ada kerjasama. Misalnya kita ke Maros, kalau hanya mendaki kemudian melihat landscape, itu kan bosan saja, bosan itu bisa mengganggu. Jadi kita pasti butuh, di sini ternyata ada lukisan. Itu teman-teman, saya mendalami lukisan. Akhirnya ya kita gali, beliau ternyata mendalami juga ilmunya, dan itu harus dikoneksikan. Begitu ada Prof Amran, saya kenal dia, profesornya itu tentang bagaimana membandingkan antara secara ekonomi penghasilan yang dari tambang dan penghasilan wisata. Jadi kita interest ini ternyata alam ini tidak hanya untuk diekspor begitu saja, harus juga dikonservasi
dari segi konservasi masuk wisata menghasilkan juga devisa negara yang lebih besar dibandingkan dengan fokus de tambang gitu. Ini menarik teman-teman sekalian menarik. Iya betul. Memang mahasiswa kita harus sampaikan bahwa jadi mahasiswa itu ini pesan penting saya kira teman-teman sekalian disampaikan Pak Prof Asri tadi itu bahwa keliru sekali kalau kita menganggap bahwa yang namanya alumni geologi atau yang berkecimpung di geologi itu semuanya diklaim sebagai penambang jadi ada tonji ruang-ruang untuk bisa misalnya bareng-bareng dengan pakar kehutanan, kemudian kebudayaan atau arkeologi itu bisa bareng-bareng untuk memproteksi. Oke. Nah, Prof, ini untuk teman-teman sekalian saya kira mereka pasti akan sangat penasaran sebenarnya apa yang membuat Geopark Maros Pangkep ini sepertinya anteng saja untuk kemudian menunggu final decision dari UNESCO sebagai salah satu bagian dari Geopark global. Itu tadi saya menangkap kesan ini seolah-olah mudah sekali memfasilitasi, padahal menurut saya tidak, karena banyak tuh proses-proses yang harus dilewati. Itu apa yang sejak kapan ini inisiasi Geopark Maros Pangkep? Dan betulkah memang IKA Geologi yang meritis seperti yang disampaikan di Bantimurung kemarin? Iya, itu yang saya katakan awal tadi bahwa Geopark itu tidak semua orang individu ataupun instansi memahami. Berangkat dari situ. Nah, awalnya kita mendapatkan informasi dari kementerian bahwa sekarang fokus pengembangan pengelolaan kawasan di Indonesia akan dibuat dalam bentuk Geopark. Oke. Waktu itu Jawa sudah jalan, karena memang dekat dengan pemerintahan. Ada 4 waktu itu Geopark sudah lahir di sana, baik nasional maupun UNESCO. Akhirnya kita juga, karena kita ada institusi besar seperti UNHAS, semua sepertinya ada jurusan departemen semua di situ mewakili representasi dari semua bidang ilmu. Akhirnya kemudian kita punya pemahaman bahwa Sulawesi itu sebenarnya salah satu pulau yang terunik di dunia. Dengan terunik. Bentuk kenapa Jawa yang hanya manjang gitu dengan mudah bisa diajukan sebagai sebuah landscape unik. Akhirnya kita maju. Akhirnya kita coba karena memang pengajuan Geopark itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak tahap-tahapnya kita coba pelajari. Karena sekarang kan sudah tidak susah lagi untuk kemudian mempelajari sesuatu karena semua ada di media. Dibuatlah itu kemudian kita mulai. Nah, yang pertama menginisiasi karena sifatnya Geopark itu bottom up. Dari bawah ke atas, harus diinisiasi non government. Bukan Pemda. Tidak harus, karena harus berangkat dari komunitas. Akhirnya salah satu yang paling tepat dan punya program adalah IKA Geologi. IKA Geologi kemudian mendapat penugasan dari jenjang di atasnya IKTEK. Kemudian kita jalan. Pertama tentu tidak akan mungkin mendapatkan supporting dari pemerintah, harus bergerak dari bawah. Nah, dicobalah seperti yang tadi, komunitas kita yang ada di NGO, kemudian komunitas yang pencinta alam, kita coba rangkul. Pengelola site kita coba rangkul, memberi advice. Kemudian mempelajari, mengikuti pola dokumen itu, akhirnya tahap demi tahap Itu anteng, Prof. Maksudnya ada dinamika atau ada juga mungkin semacam jangan atau apa? Ada juga. Pertama yang resistensi datang dari pengelola site karena beberapa site itu sudah existing. Katakanlah walaupun rambang-rambang sebenarnya lahir itu waktu kita istulap juga, waktu di lapangan bersama arkeologi dulu, selalu di sana. Bahwa kalau ini Geopark masuk seakan-akan mau diambil alih pengelolaannya, padahal tidak. Justru kita mau membantu dia bagaimana meningkatkan benefitnya, termasuk pengelolaan dan penghasilannya masyarakat setempat. Nah, di situ tantangan awalnya. Yang kedua, tantangan kedua adalah di pemerintahan kita. Pemerintahan di Gua Pangkep, Maros Pangkep Maros Pangkep.
ya karena program pemerintah itu kan kalau wisata ya seperti wisata konvensional yang dulu. Soalnya bira saja gitu. Raya termasuk Pemprov ya? Ya, termasuk Pemprov provinsi ya. Iya. Oke, Prof, ini menarik. Jadi tadi saya kira penting juga untuk kita refleksikan. Ini kan ada yang mengatakan sejak 2015 sudah dirintis, sudah diinisiasi. Saya tuh membayangkan butuh waktu katakanlah 8 tahun, betul-betul 8 tahun itu untuk kemudian memfasilitasi, dan itu kan butuh input ya. Maksudnya tenaga, pikiran, personil, termasuk anggaran juga kan sebenarnya. Itu murni swadaya IKA Geologi atau? Iya, murni. Kebetulan IKA itu kan punya dana sendiri. Oke. Kita berangkatnya dari situ, murni dari situ. Iya. Apa digelar waktu itu? Kira-kira apa? Ada FGD atau apa? Iya, memang menyusun menginisiasi sebuah GEPAR itu selalu diawali dengan sosialisasi. Jadi semua stakeholder harus diberi pemahaman. Jadi kita kemana-mana gitu. Iya. Termasuk juga dengan teman-teman arkeo. Yang arkeo kan sudah established juga di arkeologi. Iya, Kak Iwan, saya ketemu Kak Iwan sebulan lalu, itu banyak buku yang ditulis, kemudian beliau juga sangat suportif dalam pengertian bahwa ini memang harus diproteksi, harus dilindungi karena ada peninggalan purbakala yang luar biasa. Oke, Prof, ini saya ingin move sedikit pada seberapa seberapa kolaboratif stakeholders di dalamnya ini, karena ini ada banyak kepala, ini ada banyak organisasi ini. Saya lihat di penghargaan itu ada peneliti 3 orang, ada lembaga pemerintah, Pemda Maros Pangkep, kenapa gue takkan kemudian ada LSM, ada Payo-Payo, sekolah petani Payo-Payo, kawan saya itu Karuna Batiran, ada juga lembaga layanan perhutanan masyarakat apa gitu ya. Itu kan NGO ya. Kemudian ada juga komunitas seperti yang Sampanta atau apa. Nah ini kan tidak mudah ya, karena kadang-kadang juga mereka sama dengan mengelola negara. Sama dengan mengelola negara, teman-teman sekalian. Ya, tapi mungkin kalau ada Prof Marwan, ada Prof Asri Jaya, ada Mika Iwan Sumantri, berarti kan mereka pasti ini guru besar yang bisa diandalkan. Nah, untuk dengan Pemda Maros dan Pangkep, seberapa kapan betul-betul bisa betul-betul nyetel? Ya, dengan Pemda itu nyetelnya ketika di dalam pengusulan kan memang harus ada pemerintah sebagai pemangku wilayah itu harus kayak terdaftar di negara yang mengusulkan. Kita kan komunitas organisasi yang bukan pemangku wilayah, hanya sebagai di situ baru kita mulai masuk. Kalau wilayah tak ini mau diterkelola dengan baik, nah ini seperti yang harus mengusulkan adalah Pemda. Kebetulan 2 kabupaten dua kabupaten. Alumni UNAS ya. Iya. Di pemerintahan ya saya rasa kita alumni UNAS semua kan. Iya. Itu dan disitulah mudahnya berikah, mudahnya tujuan berikah. Kemudian 2 kabupaten kita ajak untuk kemudian kita melakukan komunikasi gubernur yang mengusulkan. Nah disitulah baru mereka pengalokasian anggaran, Prof, mereka juga ada APBD misalnya di akhir-akhir setelah kita tamu-tamu berdatangan, asesmen berdatangan, mau tidak mau karena itu niscaya ya, ada perpresnya kan? Iya. Itu mereka baru masukkan mungkin di programnya, RKAD-nya seperti itu barangkali. Oke, Prof, inspiratif. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi penting ya, karena saya tadi mendengar bahwa kesadaran atau pemahaman stakeholders di kabupaten kota yang lain rasanya memang perlu ditingkatkan juga, karena ini juga relatif baru. Perpres terkait Geopark ini, kalau saya tidak keliru 2019 keluar. Pak Jokowi itu sudah memberikan arahan dan jelas tahapannya. Ada kementerian yang memang secara koordinatif, ada Kemenko Marves, ada pariwisata, ada 7. Nah, ini kan juga tidak mudah meyakinkan pusat kan, bahwa ada jaminan-jaminan begitu. Selama ini komunikasi ke pusat lancar-lancar saja atau ada faktor pembantu begitu? Ya, ke pusat kita juga memang punya jaringan ya. Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Yang kedua ya di kementerian juga banyak teman-teman seperti Pak
Safri Bur, Deputi 4, saya ingat. Ya, itu juga banyak perannya Kaplo, thank you Kaplo. Itu banyak di situ. Ya. Terima kasih. Ya. Beliau lah yang kemudian bahwa ya tentu kita langkah-langkahnya itu kita tidak serta-merta bisa masuk gitu. Kamu ke sana, inilah yang membidangi ini seperti ini. Iya. Beliau sih banyak membantu. Ya, teman-teman di UNHAS juga pasti ya yang memang ini. Nah, Prof, terakhir ini saya melihat IKA UNHAS, pengurus pusat, IKA wilayah juga antusias ya untuk memfasilitasi munculnya geopark baru. Ya. Kemarin Pak Ketua IKA UNHAS wilayah Sulawesi Selatan, Pak Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan bahwa kita sedang memfasilitasi beberapa lokasi lain, seperti Goa, juga kemungkinan Latimojong atau Toraja Utara dan beberapa yang lain. Nah ini menarik Prof. Jadi nanti akan banyak kerjaan ini, banyak kerjanya. Tapi bukan hanya geologi, ada juga kehutanan kan, ada juga ini. Nah Prof, sebenarnya untuk merealisasikan ini apa yang menjadi something like peluang atau mungkin kendala yang bisa menjadi faktor yang berpengaruh dan kita harus sampaikan ke teman-teman bahwa ini harus disiapkan, ini harus dibenahi untuk mereka bisa antisipatif begitu. Ya. Saya menanggapi bagus itu karena ternyata tersosialisasi artinya beberapa pimpinan daerah sudah paham ternyata. Iya. Pak Adnan, gua kemarin sudah FGD kan ya. Gua ini tanggap sekali ya, walaupun terlambat artinya seandainya dari dulu kita bisa masukkan dalam satu kawasan dengan Marus Pangkep, karena berbeda landscape. Ya, kalau Marus Pangkep itu kan ada batas lempeng, ya, batu yang sebagai penanda, ada kars yang proses subduction apa istilahnya itu kalau terangkat gitu ya? Terangkat, exposure, larutkan sehingga membentuk bentang alam yang khas. Kemudian kita punya kepulauan Spermonde di depan, pulau kecil. Itu yang saya bilang tadi, Marus Pangkep ini saya katakan sebuah negara semuanya lengkap. Di Goa sendiri ya vulkanik, api pada zaman quarter. Pak pemerintah daerah sekarang sudah tanggap sekali dan memahami akhirnya saya lihat Goa sudah menginisiasi. Bahkan kemarin Tagalog sudah mencoba. Juga? Iya, sudah mencoba. Masing-masing punya inilah keunikan. Programnya Pak Dhani itu sangat bagus, relevan sekali dengan inisiatif. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi tugasnya IKA wilayah misalnya itu bagaimana mengkonsolidasi alumni atau mengkoordinasi beberapa pihak untuk bareng-bareng kan. Kemarin kita sudah inisiasi di Goa, ada FGD. Nah ini Prof, tadi yang saya ingin tegaskan sebenarnya ada 6 klaster, ada Latimojong, ada Bawakaraeng, Bawah Batang, ada Makassar Strait, ada selatan Sulawesi, ada juga Teluk Bone, dan itu kan menarik ya. Apa yang kita mau sebenarnya sampaikan ke teman-teman yang ada di daerah itu untuk betul-betul pay attention dengan isu terkait geopark ini dan apa yang bisa dilakukan? Iya, saya kira pay attention itu yang pay attention ketika melihat daerah sudah ada yang lahir geopark UNESCO dengan harapannya nanti kan tujuannya 3, edukasi, kemudian pariwisata, pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan sustainable development. Oke. Daerahnya punya keunikan, berangkat dari situ teman-teman yang ada di wilayah katakanlah Bawah Batang, Spermonde, kemudian Selat Makassar, kemudian Lembah Walenai yang ada di Surako juga karena ada bentuk tektonik. Di Lurai Lu Timur sana ya. Oke. Itu bisa didorong juga. Iya, bisa semua didorong dan itu berpeluang untuk maju sebagai sebuah kandidat. Oke, nggak usah kita target itu UNESCO-nya, kita berangkat dulu dengan pengakuan nasional aja dulu. Pengakuan nasional. Nanti kalau misalnya di Jepang katakanlah ya, contoh misalnya di Cina. Di sana itu di Jepang itu ada 30 yang nasional, 9 yang UNESCO. Di Cina 42, mungkin lebih 150 yang nasional. Artinya itu bisa kita tiru untuk kemudian wilayah kita yang demikian luas dengan keunikannya akan lebih banyak, bisa lebih banyak dari itu. Peluang sangat terbuka ya untuk Sulawesi Selatan secara umum. Selatan sendiri tentu juga seperti yang saya sampaikan tadi adalah sebuah pulau yang unik
Yang bentuk K itu. Iya. Luar biasa teman-teman sekalian, Prof. Asri Jaya, Guru Besar Teknik Geologi Unhas. Prof, komen terakhir. Ini karena saya lihat kita sedang menunggu ini sebenarnya event. Maksudnya diundang ke Maroko nanti untuk penerimaan. Iya, insyaallah mudah. Wih, Maroko. Juni ya? Pokoknya September. Oh, September. Announcementnya itu di bulan 4 April. Iya, bulan-bulan ini nanti. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itu podcast saya dengan Prof. Asri Jaya. Mungkin kalau mau ada sampaikan lagi, Prof. Ya, ada terakhir ya, seperti yang disampaikan, kita akan mendapat pengakuan ya. Internasional, global. Iya. Itu tidak sampai di situ saja pengakuan. Pertama, kita harapkan kedua daerah ini bisa menjalankan misi itu ya, seperti apa yang ada di dokumen. Karena kenapa? Di samping memang kita harus sadar untuk pengelolaannya, kita akan ada revalidasi di 4 tahun. Revalidasi for the upcoming 4 years ahead. Oke. Dan itu berpotensi untuk kemudian gagal di situ. Makanya akan ada nanti di situ penilaian apa yang progres yang terjadi setelah ditetapkan. Itu menjadi konsen kita, tanggung jawab kita semua. Bukan cuma kami yang dari institusi pendidikan, tapi juga dari pemerintah tentunya ya. Oke. Ini juga legislatif dan edukatif yang ada di sana harus sadar untuk kemudian masukkan di program-program itu yang terkait, sehingga walaupun bukan Geopar langsung sebagai materi program, tapi coverage areanya, community, kelompok, strukturnya, pembinaan masyarakat, kelembagaannya, kemudian bagaimana juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada pelajar. Nanti itu akan bergenerasi menjaga sustainability dan Geopar Maros Pangkep. Prof, kali Prof, teman-teman sekalian, itu saya kira kesimpulan yang sangat menarik. Jadi ini bukan semata-mata dapat penghargaan atau menjadi bagian dari global Geopar, tapi bagaimana ada upaya proaktif dari Pemda untuk melanjutkan fasilitasi, memperkuat input-input yang bisa jadi menjadi parameter tentang efektivitas Geopar Maros Pangkep. Penganggaran, kemudian dukungan kebijakan, kemudian konsistensi program yang suportif pada misi Geopark itu untuk geoheritage, kemudian biodiversity heritage, dan cultural heritage itu harus didukung melalui kerja nyata atau dalam bentuk program-program. Kita doakan semoga Geopark Maros Pangkep lancar, Prof. Juga memberi kesempatan kepada alumni Unhas, kepada teman-teman yang sudah terlibat sejauh ini. Ada sahabat saya, Dedi Irfan Bahri, yang menjadi General Manager alumni Unhas, kebanggaan juga IKA Geologi dia. Oke, salam dari rumahnya Om Sugianto Wahid, Ketua IKA Geologi Unhas. Prof, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Sama-sama.